Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini kita akan membahas perbedaan fuqaha tentang bai'ah atau jual beli, khiyar, salam, dan hajr. Jadi yang pertama kita membahas tentang jual beli. Kita harus ketahui dulu pengertian dari jual beli. Jadi, jual beli ini adalah suatu transaksi tukar menukar barang atau harta yang mengakibatkan pemindahan hak milik sesuai dengan syarat dan rukun tertentu. Nah, dalil jual beli ini terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Yang artinya, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi jelas di dalam Quran surah Al-Baqarah ini Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, yang kedua, syarat dan rukun jual beli. Rukun jual beli yang pertama itu tentu ada penjual. Yang kedua, adanya pembeli. Yang ketiga, ada barang atau harta yang diperjualbelikan. Dan yang keempat, ada uang atau alat bayar yang digunakan sebagai penukar barang. Dan yang kelima, ada lafaz ijab qabul. Artinya, sebagai bukti akan adanya kerelaan dari kedua belah pihak. Nah, yang kedua, syarat barang yang diperjualbelikan. Yang pertama, barang itu suci. Jadi artinya barang yang diperjualkan itu bukan barang yang najis. Yang kedua, barang itu bermanfaat. Jadi barang itu dapat dimanfaatkan. Nah, yang ketiga, barang itu milik sendiri ataupun milik orang lain yang sudah diwakilkan kepada kita, artinya sudah diamanahkan kepada kita untuk diperjualkan. Nah, yang keempat, barang itu dapat diserah terimakan kepemilikannya. Dan yang kelima itu barang itu dapat diketahui jenis, ukuran, sifat, dan kadarnya. Nah, yang ada macam-macam jual beli, ada dua itu jual beli terlarang. Ada dua. Yang pertama jual beli yang sah tapi terlarang. Yang pertama pembagiannya itu jual beli yang harganya di atas atau di bawah harga pasar dengan cara menghadang sebelum tiba di pasar. Misalnya, ada seorang penjual cabai, seorang petani yang hasil panennya sendiri, dia mau pergi ke pasar. Nah, tiba-tiba sebelum sampai di pasar sudah dihadangnya oleh pembeli. Bu, harga cabai hari ini 50 loh, Bu. Nah, si penjual tentu akan tergiur dengan harga 50. Namun dia tidak mengetahui berapa harga cabai di pasar. Nah, ternyata harga cabai di pasar mencapai 70.000. Nah, itu termasuk jual beli sah tapi terlarang. Nah, bagian yang kedua yaitu membeli barang yang sudah dibeli atau dalam proses penawaran orang lain. Jadi, jual beli tersebut juga sah tapi juga terlarang. Nah, yang ketiga, jual beli barang untuk ditimbun supaya dapat dijual dengan harga yang lebih mahal. Padahal ketika itu orang sangat membutuhkan. Misalnya yang sering terjadi menimbun gas atau menimbun minyak. Nah, itu banyak dilakukan oleh orang. Tujuannya dia agar dapat mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Nah, jual beli tersebut merupakan jual beli yang sah, namun terlarang. Nah, yang keempat itu ada jual beli untuk kemaksiatan. Nah, yang kelima, jual beli dengan cara menipu. Dan yang keenam, jual beli yang mengandung riba. Jual beli yang kedua yaitu jual beli terlarang dan tidak sah. Tadi yang pertama jual belinya sah tapi terlarang. Kalau yang kedua ini jual beli terlarang dan tidak sah. Nah, yang pertama jual beli sperma binatang. Tentu ini sudah jual belinya tidak sah dan juga terlarang. Yang kedua menjual anak ternak yang masih dalam kandungan induknya. Artinya barang yang diperjualkan beli itu
tidak jelas, belum jelas. Jadi itu tidak sah dan terlarang. Nah, yang ketiga, jual belikan barang yang baru dibeli sebelum diserah terimakan kepada pembelinya. Dan yang terakhir, menjual beli buah-buahan yang belum nyata buahnya. Contohnya, jual beli buah manggis. Misalnya kan ada kita punya batang manggis. Nah, ditawarlah oleh toke manggis dengan harga misalnya 3 juta. Sedangkan kita tidak mengetahui harga waktu akan panen nantinya. Nah, itu jual beli juga terlarang dan tidak sah. Nah, jadi dapat diartikan jual beli ini adalah suatu transaksi atau proses tukar menukar barang atau harta yang sesuai dengan rukun dan syaratnya. Kemudian kita masuk kepada khiyar. Nah, khiyar ini artinya hak pilih atau memilih. Nah, secara bahasa itu kan hak pilih atau memilih. Secara istilahnya, khiyar ini adalah memilih antara melangsungkan akad jual beli atau membatalkan atas dasar pertimbangan yang matang dari pihak penjual dan pembeli. Jadi, hak untuk memilih akan mau melanjutkan dijualnya barang ini atau tidak. Nah, jenis khiyar ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada namanya khiyar majelis. Artinya, memilih untuk melangsungkan atau membatalkan akad jual beli sebelum keduanya berpisah dari tempat akad. Nah, ini sering terjadi di pasar. Misalnya, ada seorang penjual dan pembeli dalam proses negosiasi. Ternyata penjual ini melakukan negosiasi terlalu jauh dari harga yang ditetapkan oleh pembeli. Nah, tentu pembeli tidak akan setuju. Takutnya nanti mengalami kerugian dalam penjualan barang tersebut. Nah, ini namanya khiyar majelis. Jadi, memilih untuk melangsungkan atau membatalkannya. Nah, yang kedua itu ada namanya khiyar syarat. Khiyar syarat ini yaitu khiyar yang dijadikan syarat waktu akad jual beli. Artinya, si pembeli ini atau si penjual boleh memilih antara meneruskan atau mengurungkannya jual beli selama persyaratan itu belum dibatalkan setelah mempertimbangkan dalam 2 atau 3 hari. Nah, misalnya dalam membeli sepatu, seorang pembeli mengatakan nanti kalau sepatunya terlalu kebesaran yang dipakai untuk anaknya, maka apakah boleh sepatu ini ditukar? Jadi kata si pembeli, boleh. Nah, tentu namanya ini khiyar syarat. Ada syarat yang dilangsungkan pada saat akad jual beli tersebut. Kemudian ada khiyar aibi. Artinya, memilih melangsungkan akad jual beli atau mengurungkannya bila mana terdapat bukti cacat pada barang. Jadi, di sini ada proses memilih dilangsungkan atau dibatalkan. Dengan apabila ada bukti cacat pada barang yang kita beli atau kita jual tersebut. Nah, yang ketiga kita masuk kepada salam. Salam ini artinya jual beli dengan proses pemesanan. Jadi, jual beli modal salam ini yaitu pembelian barang yang pembayarannya dilunasi di muka atau pembayarannya ini di DP dulu di muka dan penyerahan barang ini dilakukan setelah kemudian hari atau jadi pembelian barang ini seperti melalui pemesanan terlebih dahulu atau dibuatkan barang ini baru di DP, kemudian barang ini diberikan setelah sesuai dengan perjanjian antara si penjual dan pembeli. Jadi ada waktu nanti dalam penyerahan barangnya. Nah, dasar hukum jual beli khiyar ini tentu diperbolehkan. Kemudian syarat jual beli salam ini yang pertama, pembayarannya dilakukan di muka atau kontan, atau juga dengan separuh dari harga pembelian barang tersebut juga boleh dilakukan.
Misalnya kita ingin memesan lemari, kita DP terlebih dahulu. Misalnya separuh dari harga yang sudah ditetapkan oleh penjual tersebut. Nah, yang kedua dilakukan pada barang yang kriterianya jelas, seperti meja, kursi, lemari, kayak interior. Itu kan melalui pemesanan terlebih dahulu. Kemudian penyebutan kriteria barang itu dilakukan saat akad dilangsungkan. Jadi sesuai dengan kesepakatan. Misalnya ukurannya segini, bentuknya segini. Jadi sudah disepakati saat pada awal dilakukan transaksi jual beli tersebut. Kemudian penentuan tempo penyerahan barang pesanan. Misalnya si penjual mengatakan kalau buat lemari ini biasanya siapnya semingguan. Nah, jadi sesuai dengan kesepakatan tersebut. Kemudian barang pesanan tersebut harus tersedia pada saat jatuh tempo. Dan yang terakhir, barang pesanan adalah barang yang pengadaannya dijamin penguasa. Nah, yang terakhir kita masuk kepada hajar. Nah, secara bahasa, hajar ini adalah terlarang, tercegah, atau terhalang. Nah, secara istilah hajar ini adalah cegahan bagi seseorang untuk mengelola hartanya disebabkan adanya hal-hal tertentu yang mengharuskan adanya pencegahan. Artinya, kenapa dilarang? Karena ada hal-hal yang membuat seseorang tidak baik jika melakukan jual beli. Nah, dasar hukumnya itu juga diperbolehkan karena adanya kekhawatiran atau pertimbangan-pertimbangan nantinya. Kemudian tujuan dan sebab-sebab hajar ini. Yang pertama, hajar itu dilakukan untuk mencegah hak-hak orang lain, seperti orang yang utangnya lebih banyak daripada hartanya. Nah, orang ini dilarang mengelola harta guna menjaga hak-hak yang berhutang. Misalnya, dia mempunyai hutang 2 miliar, tapi dia ingin membeli rumah dengan harga 3 miliar. Tentu hal ini dilarang. Adanya pencegahan terhadap pengelolaan hartanya. Nah, yang kedua itu orang yang sakitnya parah dilarang berbelanja lebih dari 1/3 hartanya guna menjaga hak-hak ahli warisnya. Kemudian yang ketiga, orang yang keluar dari agama Islam dilarang mengedarkan hartanya guna menjaga hak muslimin. Kemudian yang kedua, tujuannya itu hajar ini dilakukan untuk menjaga hak-hak orang yang dihajar itu sendiri. Jadi menjaga hak-hak orang yang dihajar itu sendiri. Yang pertama itu anak kecil dilarang membelanjakan hartanya sehingga ia berusia dewasa dan sudah pandai mengelola dan mengendalikan hartanya. Kemudian yang kedua, orang gila dilarang mengelola hartanya sebelum ia sembuh. Hal ini dilakukan guna untuk menjaga hak-haknya sendiri. Nah, yang ketiga itu pemboros dilarang membelanjakan hartanya sebelum ia sadar. Hal ini juga untuk menjaga hak terhadap ketika ia membutuhkan pembelanjaannya. Jadi sekianlah materi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.